Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku sekalian, dimanapun berada. Sahabatku di sini mungkin bertanya-tanya kenapa saya Bang Anom pindah channel di channel Bandit Misteri. Saya pindah channel di channel Bandit Misteri karena channel saya yang bernama Bang Anom 99 itu kebenet. Saya tidak tahu masalahnya apa, tiba-tiba kebenet, hilang semuanya. Tapi untuk video itu sengaja saya hapus-hapusin, saya hapuskan semuanya. Dan di sini saya membuat channel bukan berarti saya untuk mencari sebuah kesuksesan, sebuah nama, sebuah ketenaran, dan lain-lain sebagainya. Saya membuat suatu channel misteri karena saya hobi di dunia metafisika. Saya hobi di dunia yang berbau-bau gaib, yang berbau-bau mistik, ya, yang berbau-bau dengan jin, setan, dedemit, genderuwo, dan lain-lain. Saya hobi. Makanya di sini saya membuat channel Bandit Misteri. Bandit yang berarti bantai, dedemit. Di sini channel saya adalah saya menjelajah ke suatu tempat-tempat angker dan terbengkalai, yang di situ akan saya babarkan, akan saya garangkan tempat tersebut. Tidak ada settingan, tidak ada editan, dan tidak ada properti. Saya main real murni karena bagi saya tidak suka pribadi, ya, tidak suka kalau bermain settingan itu. Saya tidak suka. Jadi begitu saya selesai explore, saya upload. Saya selesai explore, saya upload. Seperti itu sahabatku sekalian. Jadi buat sahabat-sahabat Bang Anom 99 dimanapun berada, sahabat-sahabat saya, saksikan terus perjalanan saya di channel Bandit Misteri saya. Dan setiap malam Jumat mungkin saya akan sedikit membagikan sebuah amalan atau pengijazahan di sini. Sekali lagi, saya tidak mencari sebuah ketenaran ataupun sebuah nama. Sekalipun saya bisa untuk mengobati seseorang dan lain sebagainya, saya hanya hobi di dalam dunia metafisika. Karena sudah dari dulu memang saya hobi di dalam dunia metafisika, dari semenjak saya duduk di bangku SMP sampai dengan saat ini, sampai dengan ya waktu di pendidikan saya, waktu masih di pesantren dulu, ya, sampai dengan sekarang. Yang namanya hobi di dalam dunia metafisika itu sangat sulit untuk ditinggalkan. Metafisika atau mukasafa, ilmu kasat mata, tidak semuanya orang tersebut mempunyai atau bisa menguasainya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasainya. Dan mempelajari ilmu metafisika atau mukasafa tidak semudah membalikkan telapak tangan, sahabatku sekalian. Semua butuh proses, butuh jalur-jalur yang benar-benar menuju ke arahnya. Dan butuh gemblengan seorang guru. Kalau kita tidak ada guru di dalam mempelajari sebuah ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu metafisika ataupun ilmu-ilmu yang berbau apa-apa, tidak ada guru, ya sama juga bohong. Sama aja kita belajar dengan setan, hakikatnya seperti itu.
Kita belajar ilmu agama tanpa guru, sama aja kita secara tidak langsung belajar sama setan. Belajar sama siapa? Kita memang membaca buku bagus untuk pengetahuan, tapi kalau untuk didalami tidak ada guru, hati-hati, bahaya sahabat-sahabatku sekalian. Jadi kita membutuhkan seorang pembimbing, seorang mursyid yang benar-benar mursyid, seorang guru yang benar-benar itu guru. Jangan guru baru kemarin sore, baru bisa metafisika sedikit, baru bisa ilmu agama sedikit, sudah dianggap ingin sebagai guru. Apalagi di zaman sekarang ini, kita harus berhati-hati. Harus benar berhati-hati sahabatku sekalian. Karena kalau tidak berhati-hati, kita bisa bahaya. Bisa-bisa kita salah mempelajari sesuatu ilmu. Bisa-bisa kita sesat nantinya. Kalau kita sudah menjerumus kesesatan, itu sangat bahaya, sahabatku sekalian. Nanti diri kita bisa mengaku-ngaku sebagai A, sebagai B, sebagai C. Di situ kita harus berhati-hati. Baru bisa ilmu agama sudah dibilang ustadz. Baru bisa ilmu agama sudah dikatakan kiai. Carilah ustadz yang benar-benar ustadz. Carilah kiai yang benar-benar kiai. Jadilah dukun yang benar-benar dukun. Apa sih dukun? Dukun itu adalah duduk tekun dan duduk rukun. Duduk tekun kita kepada Gusti Allah, duduk rukun kita kepada sesama manusia. Habdu minan nas dan habdu minallah. Kita harus bisa kita terapkan itu. Ilmu dukun kita harus bisa terapkan. Duduk tekun kita beribadah pada Allah. Duduk rukun habdu minan nas. Jadi semua kita harus balance. Balance dan balance. Bukan seperti yang dikatakan oleh, mohon maaf, Marcel atau pesulap merah, dukun itu harus diberantas. Itu hanya oknum-oknum yang perlu diberantas. Oknum-oknum yang menjelekan suatu perkumpulan, itu yang harus diberantas. Dukun yang hanya mengaku-ngaku dukun, itu yang harus diberantas. Saya sangat setuju. Tapi tidak semuanya yang namanya dukun itu jelek. Dari zaman nenek moyang kita sampai dengan sekarang, itu masih banyak dukun. Dulu sebelum ada bidan, itu lari ke dukun beranak. Mungkin dulu buyut-buyut kita, termasuk buyut saya, itu sebelum ada yang namanya bidan, rumah sakit bersalin, itu semua lari ke dukun. Dukun beranak, duduk rukun untuk membantu seorang mengeluarkan bayi dari dalam perutnya, sehingga beranaklah atau melahirkanlah. Mungkin ada seseorang yang baru sedikit tahu titik ilmu metafisika, sudah dibilang dukun dan lain sebagainya. Banyak seperti itu. Dulu pengalaman saya, kejadian tahun 2016. Tahun 2016 itu ada seseorang yang mengaku bahwa dirinya itu Habib, tapi sebenarnya dia itu bukan Habib. Dia itu cuma mengatasnamakan sebagai dirinya Habib, tapi untuk menipu seseorang. Ya,
mungkin nih yang pernah ngaku-ngaku sebagai Habib, yang nonton video atau channel saya mungkin ingat dengan muka saya, sampai yang saya amankan waktu itu dengan tim saya. Langsung kita ringkus di situ karena ada pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan, datang berobat bukannya sembuh penyakitnya tapi malah uangnya hilang. Nah, di situ harus hati-hati. Kalau memang orang tersebut mempunyai ilmu metafisika, ia tidak dimaharkan. Hati-hati dengan seseorang yang mengaku dirinya sebagai ahli metafisika atau oknum paranormal atau oknum-oknum dan lain-lain segala sebagainya oknum. Ya, berobat datang duit harus ada sekian, itu harus hati-hati. Karena tidak ada yang namanya ilmu diperjualbelikan, itu tidak ada. Saya punya guru almarhum, beliau itu tidak pernah pasien datang ditarget mesti sekian ratus, sekian juta dan lain-lain sebagainya. Saya salut dengan beliau, bukan saya membanggakan almarhum guru saya, tapi saya sangat salut. Siapapun yang datang, kaya, miskin, tua, muda, semua dilayani dengan baik oleh beliau. Semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sisinya serta diampuni segala dosa-dosanya, dimasukkan ke surga. Amin. Jadi beliau itu, almarhum guru saya itu membantu seseorang, tidak pandang bulu, tidak harus ada mahar sekian. Tidak. Mau dikasih silakan, monggo, tidak dikasih pun tidak apa-apa, beliau ikhlas. Nah, itu yang saya terapkan sekarang ini. Saya membantu seseorang, mungkin ada beberapanya pasien saya yang menonton video saya. Silakan boleh komen-komen ya. Di channel YouTube saya membantu seseorang, membantu pasien saya. Saya tidak pernah meminta mahar sama sekali. Kalaupun ada persyaratan yang saya minta, itu bukan buat saya, tapi buat pasien saya sendiri, buat orang yang membutuhkan sendiri. Silakan monggo dicari sendiri persyaratannya. Adapun pasien tersebut ingin ngasih saya, silakan, monggo, ikhlas saya terima. Tidak pun tidak apa-apa, monggo, ikhlas saya terima. Karena saya yakin rezeki saya masih ada di depan yang lebih banyak. Tidak harus pasien datang kita maharkan sekian. Tidak. Karena seseorang yang datang meminta bantuan kita, itu adalah orang-orang yang dan mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan, ingin dibantu. Bukannya mereka yang datang ingin dibantu malah kita gencet dengan suatu mahar, dengan suatu biaya sekian loh, sekian, bukan seperti itu. Terapkanlah ilmu keikhlasan, sekalipun ikhlas itu pahit seperti makan empedu, tapi insya Allah manis untuk di akhirat nanti. Yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi seperti itu sahabatku. Jika kita menanamkan ilmu keikhlasan, maka semua akan manis rasanya. Tidak ada yang pahit, apapun itu bentuknya, sekalipun pahit kenyataannya. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabatku dimanapun berada, saya membuat channel Suatu Misteri karena
hobi, karena saya hobi di dunia metafisika. Sehari-hari saya kerja biasa, hanyalah seorang kuli buruh harian lepas. Apa adanya. Kalaupun ada orang yang minta tolong, saya ikhlas membantu, siapapun itu orangnya. Sebelum Bandit Misteri berdiri, channel Bang Anom 99 terlebih dahulu, karena di situ akun saya kebenet. Tiba-tiba blank semua. Jadi saya hapuskan video-video saya di channel Bang Anom 99. Saya ganti di channel Bandit Misteri. Jadi begitu sahabatku pecinta, sahabat-sahabat Bang Anom family, sahabat-sahabat Bandit Misteri family, tetap terus dan ikuti channel saya bersama saya Bang Anom di Bandit Misteri. Bagi yang belum subscribe, silakan monggo di subscribe, di like, serta di komen. Kalau sekiranya ada channel-channel saya yang kurang baik, kurang bagus, monggo di komen-komen, supaya channel saya bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih bagus. Yang jelas, tidak ada settingan, semua real, berjalan seperti air, apa adanya. Gitu loh sahabatku. Kita explore naik, mengijazakan suatu pengijazahan, silakan monggo diamalkan bagi sahabat-sahabatku. Mungkin sekarang di channel ini saya baru mengamalkan satu ijazah, yaitu ijazah pengarisan buat dagangan, buat usaha, dan lain-lain sebagainya. Silakan monggo diamalkan buat sahabatku sekalian. Semoga bisa membantu meningkatkan pembelinya, membantu meningkatkan dagangannya agar besar. Yang penting diamalkan dengan baik. Karena suatu ilmu, jika kita asah, jika kita amalkan benar-benar sungguh-sungguh, itu tidak akan pudar sampai kapanpun, sampai kita mati sekalipun, tidak akan pudar. Dan ingat, perlu digarisbawahi sahabatku sekalian, ilmu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana nih ilmu yang kita amalkan? Kemana nih larinya? Kita harus mengamalkan ilmu itu kepada seseorang dengan ikhlas dan tulus, tanpa pamrih. Memang yang namanya materi itu perlu dan butuh, tapi tidak gitu juga kali. Apalagi ilmu sampai dijual mahar sekian. Tidak bro, tidak seperti itu. Malah nggak baik seperti itu. Banyak rekan-rekan saya, si A, si B, si C, datang mahar sekian. Nanti ujung-ujungnya stroke kayak gitu. Sok aja kalau nggak percaya,
lo boleh tenar, tapi dengan mahar sekian sekian, ya nanti ujung-ujungnya seter orang-orang kayak gitu. Kalaupun memang ada persyaratan, ya tinggal suruh nyari aja orang yang bersangkutan persyaratannya, selesai. Seperti itu jadinya. Oke, bro. Jadi terus saksikan perjalanan saya Bang Anom di channel Bandit Misteri. Channel ini penggantinya channel Bang Anom 99, sah dan resmi. Punya pribadi saya, bukan punya orang lain. Gitu. Oke, mungkin itu aja sahabatku sekalian. Salam satu hati Bandit Misteri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.